Saya seorang pria yang sudah berumah tangga selama 9 tahun. Insya Allah, keren ya. Selama pernikahan kami selama ini baru sekarang saja, dan istri mulai menyukai dan insya Allah akan mencintai acara-acara taklim seperti sekarang. Amin ya Allah, amin. Insya Allah senang banget. Mohon doanya Ustaz. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah insya Allah. Semoga hal ini bertahan sampai selamanya insya Allah, til jannah sama istri. Sehingga saya dan istri diberikan Allah hidayah untuk benar-benar hijrah dan rumah tangga kami sesuai dengan yang disyariatkan Allah, dan saya bisa menjadi sebaik-baiknya imam buat istri dan anak-anak saya insya Allah. Terima kasih insya Allah. Senang banget yang udah berumah tangga, bahagia. Alasan kau tetap hidup adalah untuk senantiasa membimbing suami istri dan anak-anakmu untuk sama-sama kemudian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami jangan pelit mencintai istri dengan memberikan pujian-pujian. Ingat ya, seorang suami harus senantiasa muji istrinya. Ayo, lihat panggilan Rasulullah SAW kepada Aisyah apa? Humairah, Humairah. Wahai yang berpipi kemerah-merahan. Seneng gak ya Ahwat digituin? Coba Ahwat seneng gak sama suaminya dicubit-cubit pipinya? Gitu. Seneng. Istri aku gitu ya, seneng aku sama istri juga. Mama sayang, mama makin langsing deh. Oh, papa mah aku gendutan ya? Enggak. Gendutan ya pap, jujur? Enggak. Ah, papa mah. Terus dia bilang, aku gendutan ya pap ya? Iya sih gendutan, tuh kan. Terus aku bilang, Mam, kalau mama ngegendutin kan kalau ada cewek cantik di belakang mama nggak kelihatan. Enak dibuat nikmat. Panggil istri yang terbaik, silakan bang. Panggil istrinya apa? Kakak mau manggil apa? Mau manggil wahai Hajar Aswad gitu misalnya. Terus istrinya bilang marah kan, Papa kenapa sih Abi manggil aku Hajar Aswad, kan Hajar Aswad hitam. Langsung bilang, memang Hajar Aswad itu hitam, tapi jutaan laki-laki berusaha untuk menciumnya, dan hanya aku yang bisa menciummu. Sun kening. Udah itu mah langsung. Antum tau gak kucing yang lagi manja? Romantis. Romantisnya rumah tangga itu mengekalkan hubungan loh, nikmat loh. Serius, marahnya istri aja kita kadang senyum loh. Iya ampun, lucu ya kamu kalau lagi marah. Aku serius tau gak? Aku marah sama kamu. Karena udah pasti, brother. Konsep yang pertama, wanita selalu benar. Konsep yang kedua, kalau wanita salah, pria lebih salah. Yang ketiga, kalau pria benar, wanita lebih benar. Maka lihat konsepnya, seorang wanita itu selalu benar dan tidak pernah salah. Kalau istri salah, suami yang bermasalah. Kenapa? Karena suami nggak membimbing istrinya. Kenapa marah istrinya, nggak dihijab? Ajarin hijab yang baik sama istrinya. Jangan ditinggalkan. Istri saya nggak mau dihijab, susah banget dihijabnya, saya tinggalkan. Jangan-jangan asbab hidayahnya dari seorang suami itu. Istri saya nemenin saya buat hijrah, Ustadz. Masya Allah, sabar brother. Maka saya katakan dalam satu kajian, yang cantik banyak, yang seksi banyak, yang setia belum tentu. Maka saya tahu bagaimana susahnya pengorbanan seorang istri untuk membersamai saya hijrah. Nanti kalau datang wanita yang lain yang lebih cantik, yang lebih seksi, datang sama saya, lalu saya katakan dia cantik dan seksi dan saya suka sama dirinya, tapi dia belum tentu setia. Sesetia istri saya menemani saya dari 0 sampai sekarang. Teteh nggak tahu, teteh bilang saya pengen suami kayak Ustadz. Teteh belum tahu aku gimana di rumahnya dan bagaimana masa lalu aku. Aku selalu katakan sama istri aku, Mam, masa lalu itu seperti spion, dilihat sesekali untuk kita fokus datang ke depan. Dan saya pertanyaan ke Mamam, kenapa Mamam tetap cinta sama aku? Padahal Mamam tahu bagaimana buruknya masa lalu aku. Istri aku bilang, Pak, yang lalu biarlah berlalu. Aku mencintai hari ini dan masa depan, tidak masa lalu. Dan aku yang ini pada pengalaman aja. Jadi curhat beneran saya. Dan ini yang benar-benar saya lihat dari istri, brother. Akhwat, istri saya sabar nemenin saya. Dari proses, mohon maaf, dari jahiliyah sampai kemudian hijrahnya. Satu, Mam, kenapa? Sabar nemenin aku. Terus istri saya bilang, Pak, Allah itu menjodohkan bukan tanpa alasan.
Meskipun dilihat sama orang kok kayak nggak adil, papa dijodohin sama aku, tapi aku yakin ini adalah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menjadikan ini untuk kemudian menjadi tiket surgaku. Sabarnya aku menghadapimu untuk menjadikan tiket surgaku, kata istri aku. Sesabar Asia menghadapi Firaun, sampai akhirnya Asia menjemput itu menjadi tiket surganya. Terus aku bilang, so sweet mama. Terus aku mikir lagi, ya berarti aku Firaun gitu ya. Terakhir dulu. Beberapa kali sudah melakukan ta'aruf tapi selalu ketikung dengan yang lain karena dia alasannya belum siap. Apakah cara saya salah mengajak akhwat untuk menikah? Saya cuma pengen menyempurnakan agama saya, Ustaz. Terima kasih. Ada tetes air mata nih. Udah berapa kali deketin akhwat, ketikung terus. Udah deketin lagi akhwat, ketikung lagi. Bahkan sama teman sendiri, teman dekat. Sakit nggak? Sakit yang begitu. Tapi itulah cara Allah untuk menguatkan keimanan kita. Itulah cara Allah untuk menetapkan keimanan kita. Itulah cara Allah untuk menetapkan hati kita hanya ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, taman hati tidak pernah gersang dan kering. Ada seorang akhwat, seorang wanita yang mengatakan, tanpa pacaran hati ini kering, cinta ini kering. Saya katakan, dia tidak pernah mengerti yang namanya cinta. Cinta tidak pernah mengenal kemarau. Dia selalu bersemi setiap harinya. Karena cinta tumbuh di taman hati, tidak dengan air mata haru bahagia saja, tapi cinta di taman hati senantiasa tersuburkan pula dengan luka dan air matanya. Dan itulah yang menyuburkan, menguatkan hati kita untuk senantiasa menetapkan hanya Allah sumber potensi yang paling terbesar untuk saya senantiasa berharap. Iya karena abudu, wa iya karena sa'in. Terkadang ibadah itu terasa lebih nikmat ketika kita sedang jatuh. Ayo, ketika jatuh nikmat, antum banyak utang. Ya Allah, hutang ya Allah, besok ya Allah, jatuh tempo ya Allah. Ayo, tapi ketika nggak punya utang, nggak nikmat ibadahnya, susah netesin air mata. Ada seorang ikhwan yang tinggal akad nikah, bayangin deh, tinggal akad nikah, besoknya mau nikah. H-7 digagalkan, Ustaz. H-7 digagalkan, undangan udah jadi, gedung udah disiapin, catering udah siap, pre-wedding sudah dilakukan. Subhanallah. Saya bilang, kemudian nanti saya ceritakan. Lalu kemudian ketika mau nikah, 7 hari sebelum nikah gagal. Dia bilang, apa ini katanya? Saya bilang, cara antum salah. Antum sesuatu yang dilarang sama Allah antum kerjakan. Pre-wedding, ngapain antum foto-foto? Belum halal, foto-foto, wah digendong sini, angkat sini, subhanallah. Jadi, yudahlah gitu. Ini yang terbaik, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi apa balasannya kata dia? Subhanallah, bener. Yang akhwatnya itu emang waktu mau nikah belum dihijab. Dianya udah hijrah. H-7 gagal pernikahannya. Saya bilang ini jawaban yang paling terbaik dari Allah. Dia bilang apanya yang terbaik? Gagal pernikahan saya, rugi saya, tapi Allah tetapkan keimananmu. Lebih baik yang mana? Bengong dia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang senantiasa sabar. Alladzina idza asabatum musibah, yang ketika mereka ditimpa musibah dia senantiasa mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab ini dengan cepat dan cermat. Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B. Allah, 26 huruf disebutkan dengan cara yang cepat dan cermat. Tapi lebih cermat lagi ketika menyebutkan, sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, J, A, D. Selesai. Paham maksudnya? Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, J, A, D. Beres.
kita memandang permasalahan itu rumit dari A sampai Z kita sebutin. Ini dilakuin, ini dilakuin, ini dilakuin untuk menyelesaikan masalah kita A, B, C, D. Padahal kata Allah, solusi dalam kehidupan itu cuma dua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Masih galau, sholat. Masih senantiasa sakit hati, sholat. Masih senantiasa kemudian kepikiran lagi, sholat. Dan jadikan setiap sholat kita, selesai sholat kita, menetes air mata taubat kita, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selama ini aku lebih sakit hati ketika ditinggalkan oleh seseorang, tapi aku tidak sakit ketika aku jauh meninggalkanmu ya Allah. Aku takut dia pergi, tapi aku tidak takut engkau meninggalkanku ya Allah. Hari ini aku bertobat kepadamu ya Rabbi. Mohon maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku takut kehilanganmu ya Rabbi. Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuman kita yang sering ninggalin Allah. Allah gak pernah bosan mendengar doa kita, cuman kita yang bosan berdoa kepada Allah. Beres sholat susah kita mau ngedoa. Silakan terus engkau beribadah sampai engkau bosan, tapi ketahuilah Allah tidak pernah bosan untuk kemudian menerima ibadahmu. Dosa sudah pasti dicatat, amal belum tentu diterima. Dosa udah pasti dicatat, amal kita yang belum tentu diterima. Jangan terus berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi masalah yang dihadirkan oleh Allah justru cara Allah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah diri kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamungkas terakhir ingin sampaikan ketika masalah cinta itu selalu seperti itu. Kenapa suka disepelekan? Kang Boni paling bahasnya tentang cinta. Bukan masalah cinta yang biasa. Mustahil orang hidup tanpa cinta, mustahil. Lihat, penuh stadion atau penuh masjid? Penuh bioskop atau penuh masjid? Ketika ada film Dilan, orang ngantrinya luar biasa. Kita mikir itu sehat? Tidak. Orang ngantri film Dilan, luar biasa ngantrinya. Wah, don't stop. Gak habis-habis. Bioskop sampai beberapa ruangan disediakan. Kajian sepi. Nanti dia meninggal, itu mau disolatin di masjid atau bioskop kira-kira? Kalau dia meninggal, mau disolatin di stadion atau di masjid? Di masjid. Tapi kenapa kita sulit kemudian untuk menetapkan diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Godaannya tinggi kemudian kepada anak muda. Didatangkan kemudian godaan-godaan yang bisa dijadikan seperti Tuhan akhirnya. Dia loyal total kepada hal tersebut. Urusan cinta palsu, urusan loyalitas tanpa batas yang semu. Tapi Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165-nya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kabillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, dan dia menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan cinta sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran untuk menetapkan kecintaan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang senantiasa akan mengatur cinta kita bagaimana kepada siapa. Karena Allah senantiasa mendekatkan kita dengan orang-orang yang senantiasa juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan teteh kakak datang ke sini? Apa alasan teman-teman datang ke sini? Ayo. Kenapa kita tiba-tiba datang ke sini? Apa ada yang kemudian ngerasa dihipnotis? Tiba-tiba begitu Kang Boni bilang Assalamualaikum, tiba-tiba cuma, ya Allah, aku di mana? Kita butuh alasan untuk kita berada di satu tempat. Bukankah itu karena kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau ada yang mengatakan, Ustaz, Kang, saya belum semangat buat hijrah, tapi saya diajak teman saya, dipaksa teman saya buat kesini. Artinya ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan dalam kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah.